Halo, selamat pagi semuanya, anak didik kami kelas 12. Gimana kabarnya pada pagi hari nak? Oke, harapan Bapak semoga semua dalam keadaan sehat enak ya. Dan yang pasti tetap semangat. Oke, anak didik kami kelas 12, pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk pertemuan yang kedua mata pelajaran prakarya. Anak didik kami kelas 12, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang perencanaan yang substansinya adalah ide dan peluang usaha, maka pertemuan kali ini kita akan membahas perencanaan juga, tetapi membahas sumber daya usaha dari bahan limbah, sumber daya usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, anak didik kami, sedikit saya singgung mengenai materi yang lalu ya, kita membahas tentang perencanaan ide dan peluang usaha. Oke, jadi uh, dalam membangun usaha itu tentu dibutuhkan namanya ide. Apa itu ide nak? Ide itu apa? Oke, ada yang tahu? Oke, jadi terima kasih bagi yang tahu dan bagi yang mungkin masih belum mengingat, silahkan diulang-ulang ya. Jadi ide itu adalah buah pikiran seseorang ya. Jadi munculnya ide itu adalah karena dorongan yang namanya masalah ya ataupun fenomena. Jadi kalau kita hendak ingin membangun usaha, maka kita harus melihat keadaan pasar terlebih dahulu. Nah, pasar butuhnya apa? Kan seperti itu. Nah, dengan melihat kebutuhan pasar tersebut, maka dari sana kita belajar untuk membuka usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau masalah pasar. Nah, sehingga muncullah ide. Nah, kemudian peluang. Peluang adalah kondisi di mana situasi itu bisa memberikan keuntungan bagi kita jika kita memanfaatkannya. Nah, anak didik kami itu materi yang lalu ya, materi yang lalu ya. Jadi materi yang lalu kita sudah membahas tentang perencanaan ide dan peluang usaha. Nah, ide itu ide yang bagaimana? Tentu ide yang muncul karena adanya tadi masalah pasar, terus karena adanya proses berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ya berpikir kreatif dan inovatif. Nah, kreatif itu tidak lain adalah berarti kita mampu mengembangkan sesuatu yang ada menjadi uh, berkembang. Ya, contoh kasusnya adalah kita katakanlah pena. Pena itu kita kasih yang namanya semacam aksesoris sehingga contohnya pena itu menjadi lebih menarik. Nah, itu adalah kreativitas. Nah, sedangkan inovatif adalah kita menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu bedanya kreativitas inovatif. Jadi dalam menggali ide kita harus kreatif dan inovatif. Nah, anak didik kami itu pelajaran yang lalu ya, materi yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang baru yaitu mengenai perencanaan sumber daya usaha. Nah, kita tahu untuk membangun suatu usaha tidak cukup hanya idenya saja ya, tetapi juga kita harus menentukan sumber daya usaha yang kita butuhkan itu apa-apa saja. Nah, pada momen kali ini kita akan membahas materi tersebut, nakku. Oke, nakku, sekarang kita teruskan. Baik, anak didik kami kelas 12 pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 poin. Saya katakan 3 poin nak ya. Yang pertama nakku, siswa dapat memahami pengertian perencanaan sumber daya usaha dari limbah berbentuk bangun ruang. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua harapannya kamu dapat memahami unsur-unsur perencanaan sumber daya usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Nah, sedangkan yang ketiga nakku harapannya lah kamu dapat memahami tujuan perencanaan sumber daya usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Anak didik kami, inilah 3 poin yang menjadi tujuan pembelajaran pagi hari ini. Bagaimana ini supaya tercapai, nakku? Kuncinya cuma satu, yaitu fokus. Nah, sekarang kita teruskan anak didik kami kelas 12. Oke. Baik, perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Nah, jadi perencanaan itu adalah merupakan fungsi manajemen yang paling pokok. Kalau dikatakan fungsi manajemen yang paling pokok adalah fungsi pengelolaan yang paling mendasar. Ya, jadi perencanaan itulah bagian dari fungsi manajemen, fungsi dari pengelolaan dalam suatu perusahaan ya. Jadi yang meliputi perkiraan dan perhitungan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang.
mengikuti suatu urutan tertentu. Nah, inilah definisi perencanaan ya dalam konsep perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Nah, jadi tujuan perencanaan harus tegas, jelas dan mudah dimengerti. Disesuaikan dengan kondisi yang ada, namun harus tetap pada tujuan yang ditetapkan. Ya, jadi perencanaan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, isinya adalah pada prinsipnya adalah jenis kegiatan apa yang mau dibentuk, kemudian tujuan usahanya apa, tujuan kegiatannya apa, kemudian yang ketiga adalah strateginya. Dan juga jangan lupa termasuk juga eh, sumber daya usaha apa yang mau direncanakan. Nah, itu juga itulah isi perencanaan, nah ya. Oke, tujuannya harus tegas, jelas dan mudah dimengerti. Nah, sumber daya usaha kerajinan dari Lima Bangun Ruang merupakan sumber daya yang mampu mengkombinasikan antar sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Oke, jadi memang sumber daya itu mengkombinasikan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dan sumber daya modalnya ya, karena memang itu kita butuhkan dalam merencanakan suatu usaha ya. Oke, jumlah orang yang memiliki jiwa usaha yang mampu menyatukan sumber daya yang ada dapat mempengaruhi jumlah hasil produksi. Jadi kemampuan dalam mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal ini ini adalah merupakan kemampuan yang akan mempengaruhi jumlah hasil produksi, mempengaruhi jumlah hasil ataupun kuantitas dari produksinya, termasuk juga mempengaruhi kualitas produksinya, nak ya. Oke, nakku, terusnya kita teruskan. Perencanaan yang baik adalah dengan mengupayakan jangan sampai terjadi perencanaan yang sifatnya hanya memenuhi jangka pendek, tetapi baiknya juga berpedoman kepada perencanaan jangka panjang dan menyeluruh. Jadi memang perencanaan yang baik itu jangan hanya sifatnya targetnya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Ya, itu dia nakku ya. Bisa dipahami nakku? Oke, kalau sudah kita teruskan. Nah, apa yang menjadi unsur-unsur perencanaan sumber daya usaha? Nah, jadi ini dengan sebutan atau boleh kita katakan dengan istilah DESIC M, itu ada 6 sumber daya usaha yang dibutuhkan dalam eh, menjalankan usaha. Nah, sumber daya yang 6 ini harus kita rencanakan, harus kita persiapkan. Apa itu nakku? Yang pertama adalah man. Nah, man adalah unsur yang dibutuhkan oleh usaha untuk menjalankan usaha, untuk memanage usaha. Baik dari segi aspek manajemen, money, material, mesin, metode, dan market. Maksudnya di sini aku, man ini adalah merupakan unsur utama yang dibutuhkan untuk memanage keseluruhan sumber daya usaha. Apakah memanajemennya, apakah memanage money-nya atau uangnya, apakah memanage materialnya atau bahan dasarnya, apakah memanage mesinnya atau alatnya, apakah memanage metode atau strateginya, atau memanage market atau pemasarannya. Jadi pada prinsipnya man adalah kunci sukses untuk mencapai tujuan suatu usaha. Keberhasilan usaha itu tergantung kepada man-nya dalam mengelola atau memanage usaha tersebut. Nah, yang kedua money. Nah, kita butuh uang dalam menjalankan suatu. Perlu juga kita rencanakan modal untuk mendirikan usaha dan mengoperasikan usaha tersebut. Nah, jadi uh, inilah money ini berhubungan yang namanya dengan pembiayaan berdirinya dan berjalannya sebuah usaha, anakku ya. Kemudian material. Jadi material inilah unsur yang dibutuhkan oleh usaha sebagai bahan dasar atau bahan mentah dari produk kerajinan yang akan diproduksi oleh usaha. Nah, jadi ceritanya ini kita mau buat usaha nih, mau memproduksi kita katakanlah produk kerajinan ya, produk kerajinan contoh berupa kerajinan peralatan rumah tangga, kursi atau meja, atau boleh kita katakan mebel, kerajinan berupa mebel, maka kita butuh yang namanya man, butuh yang namanya money, butuh juga material, bahan dasarnya apa, bahan mentahnya apa. Kemudian kita butuh alat, mesin. Jadi alat ini tidak lain adalah merupakan unsur yang dibutuhkan oleh usaha untuk mengolah bahan mentah,
mengolah materialnya ini menjadi suatu produk, ya. Nah, tapi ingat, eh, keterampilan dalam menggunakan mesin untuk mengolah material ini akan mempengaruhi kualitas produk nantinya. Maka mennya harus betul-betul menguasai yang namanya metode, ya. Metode menggunakan mesin untuk mengolah material menjadi produk. Nah, oke, kita lanjut ke metode. Kalau metode itu adalah strategi, ya, strategi ataupun teknik. Ya, oke, strategi ataupun teknik ataupun metode yang digunakan oleh men untuk mengelola keseluruhan sumber daya usaha. Nah, jadi apakah dalam strategi mengelola men, strategi mengelola money, material, mesin? Nah, tadi saya katakan keterampilan mengolah mesin, keterampilan menggunakan mesin mengolah material itu akan mempengaruhi kualitas produk. Nah, jadi mennya harus betul-betul menguasai bagaimana strategi atau teknik menggunakan mesin untuk mengolah material. Itu maksudnya, anakku. Termasuk juga mennya juga harus menguasai teknik atau strategi untuk memanajemen. Oke, memanajemen atau atasan untuk mengarahkan bawahannya agar mau bekerja sama. Dia harus punya strategi yang baik. Termasuk juga mengelola uang, harus ada strateginya. Ya, termasuk juga mengolah bahan, alat, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, naku, market. Market adalah unsur yang dibutuhkan oleh usaha untuk dapat mempromosikan dan memasarkan produk yang dihasilkan ke pasar sasaran. Jadi ini ceritanya adalah, endingnya adalah pemasaran. Memasarkan atau menjual atau mempromosikan produk ke pasar sasaran. Nah, tentu juga butuh metode atau strategi untuk memasarkannya. Ya, oke, nakku, jelas sumber daya usaha itu ada 6, ya. Oke, sekarang kita teruskan. Kita masuk dulu ke perencanaan tenaga kerja. Nah, jadi yang pertama tadi adalah men. Jadi mennya perlu dipersiapkan. Nah, atau SDM-nya perlu dipersiapkan di sini, ya. Nah, perencanaan tenaga kerja atau men. Nah, jadi perencanaan SDM atau men ialah perencanaan yang mempersiapkan tenaga kerja untuk menempati posisi dengan kualifikasi tertentu untuk posisi pimpinan hingga bawahan di dalam suatu organisasi usaha. Maksudnya begini, nakku. Jadi SDM itu perlu dibuat perencanaannya, perencanaan pengadaan SDM. Nah, jadi perencanaan pengadaan SDM ini adalah merupakan upaya mempersiapkan tenaga kerja, baik sebagai pimpinan di dalam suatu organisasi maupun sebagai bawahan atau pekerja dalam suatu organisasi usaha. Nah, jadi mengingat tenaga kerja men adalah faktor utama penentu keberhasilan sebuah usaha, maka sangatlah penting menemukan manusia atau tenaga kerja yang memiliki kompetensi diri, baik dari segi soft skill, karakter, atau hard skill, keterampilan yang mumpuni atau berkualitas baik. Maksudnya begini, aku. Tadi saya katakan bahwa men inilah faktor penentu keberhasilan suatu usaha. Kenapa? Karena menlah yang memanage keseluruhan sumber daya usaha. Menlah yang memanage men. Maksudnya di situ, nakku, pimpinanlah yang memanage bawahan agar mau bekerja sama mencapai tujuan usaha. Menlah yang memanage money supaya aliran uang itu sesuai dengan tujuan. Cash flow-nya, ya. Menlah yang memanage material, mesin, metode, market. Ya. Jadi itu tergantung kepada mennya, ya. Nah, jadi sehingga seperti apakah kriteria men yang dibutuhkan? Kriteria men yang dibutuhkan itu seperti apa? Adalah men yang memiliki kompetensi diri, baik kompetensi soft skill. Kalau dikatakan soft skill, aku berarti dia memiliki karakter, bertanggung jawab, percaya diri, jujur,
dan lain sebagainya itu. Dan memiliki hard skill atau keterampilan. Kalau hard skill maksudnya di sini dia memiliki pengetahuan ya, memiliki keterampilan ya untuk menunjang atau mendukung melaksanakan pekerjaannya. Nah, dalam perencanaan apa yang perlu kita pertimbangkan aku? Ada 5 ya. Yang pertama, merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Nah, kita rencanakan, kita butuh tenaga kerja itu berapa banyak ya. Terus mau ditempatkan di posisi mana. Terus ya, ini dia yang kedua ya, penempatan sumber dayanya di mana. Kemudian prosedur seleksi sumber daya tenaga kerjanya. 4 jenis tes dan wawancara tenaga kerja. Kelima, menentukan kualifikasi tenaga kerja. Jadi tidak kita terima begitu saja. Perlu kita rencanakan berapa kebutuhan tenaga kerjanya. Lalu kita mau tempatkan di mana. Oke, kemudian bagaimana prosedur atau SOP ataupun langkah-langkah untuk memilih sumber daya tenaga kerja yang berkompeten. Nah, kemudian kita lakukan tes atau wawancara untuk melihat kemampuan daripada calon tenaga kerja. Dan yang terakhir tadi saya katakan, memiliki kualifikasi tenaga kerja dari segi pendidikannya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita teruskan, kita kupas. Nah, merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerja ini selalu berhubungan dengan unsur manusia, betul ya. Nah, jadi faktor tenaga kerja merupakan unsur pokok yang dapat menentukan keberhasilan suatu usaha. Oke, tadi sudah dibahas ya itu ya. Nah, jadi intisari dari perencanaan tenaga kerja adalah meneliti dan memperoleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Maksudnya anakku, kebutuhan tenaga kerja itu kita lihat atau kita teliti berapa yang kita butuhkan, kuantitatif, dan kualitasnya seperti apa. Tadi sudah dibahas juga kualifikasinya. Ya, baik. Nah, di sini ada beberapa langkah perhitungan untuk penarikan kebutuhan sejumlah tenaga kerja, yaitu yang pertama. Nah, apa langkah-langkah untuk memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja? Yang pertama, kita harus analisis dulu bahan kerjanya, kita analisis juga angkatan kerjanya. Nah, untuk menjamin dan menetapkan jumlah tenaga kerja. Yang bagian kedua, job analysis and job description. Nah, ini maksudnya di sini untuk menjamin dan menetapkan jumlah tenaga kerja yang berkualitas. Dapat dilakukan perbandingan terhadap standar personalia. Oke. Nah, jadi perlu juga dianalisis deskripsi jobnya atau pekerjaannya. Itu untuk menentukan berapa jumlah pekerja yang berkualitas. Oke. Yang ketiga adalah operasional ya. Jadi seorang wirausahaan mengetahui jumlah tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Ya, tugas berikutnya adalah menarik para pelamar, seleksi dan orientasi atau dikenalkan dengan lingkungan. Jadi kalau operasional berarti di sini tenaga kerjanya sudah masuk kepada yang namanya bekerja atau boleh dikatakan melaksanakan pekerjaannya, oke ya. Nah, sekarang kita teruskan aku. Nah, bagaimana teknik penempatan tenaga kerja aku? Jadi, pada prinsipnya adalah menempatkan pekerja pada bidang yang dia kuasai. Itu harusnya the right man on the right job and the right place. Orang yang tepat di pekerjaan yang tepat dan di tempat yang tepat, ya. Jadi tekniknya adalah yang pertama kita lakukan tes. Kita uji dia di mana kemampuannya. Kemudian yang kedua, kita pilih para pelamar yang paling cocok menurut kebutuhan kita. Kita butuhnya pelamar seperti apa? Oke. Kemudian yang ketiga, kita buat perjanjian tentang kerja, kontrak kerja. Nah, kemudian keempat, ya kita boleh pasang iklan ya untuk penempatannya ya. Oke, kelima membuat daftar orang yang akan diwawancarai. Ini sih teknik untuk mencari tenaga kerja ya, memasang iklan, membuat daftar orang yang akan diwawancarai, memeriksa persyaratan para pelamar tenaga kerja. Yang ketujuh, mewawancarai persyaratan calon tenaga kerja yang sudah terdaftar. Nah, inilah teknik penempatan tenaga kerja ya. Nah, sumber tenaga kerja itu dari mana bisa kita peroleh?
Ya, jadi sumber tenaga kerja itu maksudnya asalnya ya, para tenaga kerja itu dari mana? Yang pertama itu bisa bekas pegawai yang dulu bekerja. Cuman kalau bekas pegawai yang dahulu bekerja kita lihat dulu apakah pengalamannya atau boleh kita katakan catatan-catatan selama dia bekerja itu baik. Kalau tidak, ya tentu tidak bisa ya. Kemudian dari lembaga-lembaga pendidikan, oke contohnya kita katakanlah semacam dari lembaga-lembaga pendidikan non formal atau kursus ya boleh kita ambil dari situ. Dari pihak ketiga lah. Yang ketiga poster-poster atau surat edaran ya kita posting atau kita iklankan dia di poster ya. Kemudian dari keluarga dan para tetangga, baru dalam perusahaan sendiri ini mungkin apa namanya relasi ya. Keenam kantor penempatan tenaga kerja. Berarti ini ada semacam agent. Nah, yang ketujuh teman-teman pegawai dan perusahaan sendiri. Yang kedelapan orang-orang yang mencari pekerjaan. Nah, anak didik kami inilah menjadi sumber tenaga kerja. Oke, sekarang kita teruskan prosedur seleksi tenaga kerja. Nah, kira-kira bagaimana SOP atau apa namanya aturan untuk memilih tenaga kerja yang baik, ya kan begitu ya. Nah, jadi ada di sini beberapa aturan. Yang pertama di sini prosedurnya adalah mengisi formulir ya. Kemudian kita lakukan wawancara pendahuluan untuk mengenali ah, si pelamar ya atau calon tenaga kerja itu ya. Kemudian ada wawancara lanjutan untuk menggali lebih jauh tentang karakter atau kita katakanlah kepribadian si apa namanya si calon tenaga kerja. Kemudian testing, kemudian penelitian pengalaman dan surat keterangan. Nah, anak didik kami dalam memilih tenaga kerja juga yang tak kalah penting adalah pengalamannya sejauh mana. Kemudian pemeriksaan kesehatannya juga perlu ya. Oke, apakah dan harus terbebas dari yang namanya juga barang-barang terlarang ya. Oke, kemudian juga kesehatannya juga harus prima. Oke, yang berikutnya rekomendasi ya. Yang merekomendasikan bekerja di situ siapa? Apakah ada yang artinya korelasinya dengan pimpinan atau pemilik usaha, oke ya. Kemudian wawancara akhir ya, wawancara akhir. Kemudian penempatan calon tenaga kerja baru dan yang terakhirlah pengangkatan. Nah, inilah anak didik kami prosedur seleksi tenaga kerja. Kalau dikatakan prosedur berarti aturan ya. Oke, yang keempat jenis tes dan wawancara tenaga kerja anakku. Nah, apa jenis tes dan wawancara tenaga kerja meliputi tes intelijensi, artinya tes kecerdasan anakku, pengetahuannya, lalu tes achievement test. Oke, jadi achievement test ini baru tes prestasi ya, berkaitan dengan prestasi. Baru personality test, artinya tes kepribadian ya. Oke. Kemudian yang berikutnya wawancara tenaga kerja, ada dua itu wawancara subjektif dan wawancara objektif ya. Seperti itu dia. Oke. Nah, sekarang kita teruskan aku. Yang kelima menentukan kualifikasi tenaga kerja. Nah, kualifikasi tenaga kerja berarti requirement-nya. Oke ya. Oke, jadi pengertian analisis jabatan, job analysis. Analisis jabatan adalah suatu proses untuk membuat uraian pekerjaan. Sehingga nantinya akan dapat diperoleh keterangan pekerjaan untuk penilaian jabatan tertentu. Analisis jabatan perlu diperlukan untuk menetapkan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan dan untuk mendapatkan keterangan lebih terperinci. Nah, jadi anak didik kami untuk menentukan kualifikasi tenaga kerja, kualifikasi berarti kriterianya ya. Oke, kualifikasinya apa? Oke, yang pertama kegiatan yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja pada jabatan tersebut. Nah, kemudian wewenang dan tanggung jawab tenaga kerja yang bersangkutan. Alat-alat diperlukan dan dipergunakan oleh para tenaga kerja. Keempat, kondisi-kondisi pekerjaan. Kelima, pendidikan dan latihan. Enam, besarnya upah atau gaji, lamanya jam bekerja dan promosi. Jadi, ini hubungannya dengan persyaratan kerjanya ya. Nah, kenapa jabatan itu perlu dianalisis? Tidak lain untuk menetapkan pekerjaan. Memberi keterangan tentang cara melaksanakan pekerjaan. Nah, di kami ya. Kemudian yang ketiga, memberikan pengertian tentang unsur-unsur jabatan yang terkandung dalam tiap jabatan. Keempat, menyidik tugas, proses, dan tanggung jawab tentang masalah kerja. Nah, inilah step atau langkah menentukan tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja. Oke, sekarang kita teruskan aku ya. Nah, kalau tadi perencanaan tenaga kerja atau perencanaan SDM ya. Sekarang kita masuk ke perencanaan keuangan, perencanaan money.
Tadi perencanaan Oke, sekarang kita teruskan ke keuangan. Nah, kalau perencanaan keuangan berarti berhubungan dengan masalah pembiayaan tadi ya. Pembiayaan, berdirinya usaha dan operasional usaha. Nah, jadi ah, bagaimana prinsip dalam perencanaan keuangan? Kita lihat di sini. Kondisi berusaha membutuhkan perencanaan keuangan. Betul. Kalau berusaha butuh perencanaan keuangan. Dalam aspek apapun, perencanaan keuangan itu juga harus. Yang berbeda dengan seseorang yang berpendapatan tetap. Nah, jadi dalam situasi ini seorang berusaha dituntut untuk lebih baik dan disiplin mengelola keuangan. Jadi untuk mengelola keuangan itu kita harus bijak dan disiplin. Jadi kita harus bedakan mana uang pribadi, mana uang usaha, uang perusahaan. Ya, tidak boleh dicampur adukkan. Kalau tidak nanti perusahaan itu atau usaha itu akan mengalami gangguan. Oke, nakku ya. Oke, jadi eh, narasumber juga memiliki catatan keuangan yang digunakan untuk mengetahui dengan pasti jumlah modal biaya operasional yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh setiap harinya. Ya, jadi untuk mengetahui jumlah modal biaya operasional atau biaya yang dikeluarkan atau biaya yang masuk, ya perlu catatan. Namanya juga administrasi nakku ya. Oke, sekarang kita teruskan nakku. Nah, perencanaan material. Oke, jadi perencanaan bahan. Nah, perhatikan nakku. Jadi perencanaan material itu adalah perencanaan yang digunakan untuk mempersiapkan bahan. Bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat atau menghasilkan suatu produk. Ya, dengan menggunakan mesin untuk mengolah bahan itu menjadi produk. Nah, anak didik kami untuk merencanakan bahan dasar itu ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, aku. Yang pertama adalah jenis bahan yang dibutuhkan. Apa jenis bahan yang kita butuhkan? Tergantung produk apa yang mau kita buat. Nah, kemudian yang kedua, kita buat rencana anggaran. Ya. Nah, tadi menentukan bahannya apa. Kemudian biaya pengeluaran untuk membeli bahan itu berapa. Kemudian yang ketiga, menentukan dan memastikan kualitas bahan yang dibeli. Jadi harus kita tentukan, kita lihat kualitas bahan yang kita beli itu. Sedangkan yang keempat adalah menetapkan SOP pengolahan bahan. Jadi ada langkah-langkah untuk mengolah bahan dengan baik. Nah, jadi disinilah tadi metode atau strategi sangat perlu supaya dapat menggunakan mesin mengolah bahan dengan baik. Jadi harus mengikuti prosedur atau SOP, Standard Operation. Oke. Yang kelima, menetapkan prosedur uji kualitas. Ya. Jadi bagaimana menguji kualitas bahan itu? Ada juga prosedurnya atau SOP-nya ya. Oke. Kita teruskan aku perencanaan mesin. Berarti kita di sini merencanakan alat apa yang kita butuhkan. Ini juga tergantung kepada bahannya anakku ya. Nah, kita tentukan jenis alat yang dibutuhkan. Itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, lalu anggarannya berapa? Baru kita tentukan juga kualitas alatnya seperti apa. Lalu bagaimana prosedur atau aturan menggunakan alat itu? Supaya alat itu nanti tidak salah gunakan. Nah, yang terakhir, kelima, bagaimana prosedur memelihara alat itu untuk jangka pendek ataupun panjang. Karena kalau kita tidak memelihara alatnya, tentu itu akan memakan biaya. Ya, cepat rusak. Nah, oke nakku, paham ya? Nah, sekarang kita teruskan nakku perencanaan metode, teknik, strategi. Nah, apa itu? Jadi saya sudah katakan tadi, metode itu adalah teknik atau strategi ataupun taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan usaha. Tanpa taktik, tanpa metode, tanpa strategi, tujuan itu tidak akan tercapai, nakku. Nah, tujuan usaha salah satunya adalah untuk mencapai laba dan mempertahankan ekstensi atau keberadaan usaha di tengah-tengah persaingan. Nah, apa yang perlu kita pertimbangkan dalam hal ini? Yang pertama adalah kita harus membentuk visi strategis. Kita harus tentukan yang namanya visi misinya, maksudnya di sini aku ya. Apa visi misi kita? Ya. Dalam jangka dekat,
capaian kita apa. Jam jangka panjang capaian kita apa. Itu harus nakku ya. Ketercapaian misi, ketercapaian misi akan mendukung tercapainya visi. Ketercapaian jangka pendek akan mendukung ketercapaian jangka panjang. Capaiannya nak ya. Oke, yang berikutnya selalu menambah pengetahuan sehingga mampu mempromosikan kepada konsumen tentang keunggulan produk yang kita jual dengan produk lain yang sejenis. Jadi kita harus mengupdate pengetahuan kita supaya ada strategi-strategi baru untuk memenangkan persaingan usaha. Ingat nak, perubahan itu dinamis, persaingan itu dinamis. Jadi kita harus mengikuti perkembangan itu untuk mengubah strategi kita, ya, supaya kita menang dalam persaingan. Oke ya. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Nah, mengubah pandangan strategis menjadi hasil kinerja yang spesifik yang harus dicapai organisasi tersebut. Jadi kita harus tetapkan tujuan, kita harus ubah pandangan kita, artinya visioner ya. Oke ya, berkaitan dengan poin yang kedua tadi. Nah ya, yang keempat, mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Jadi kita harus evaluasi strategi kita itu, apakah strategi itu masih dahsyat atau masih layak kita gunakan. Nah, itu perlu kita evaluasi nak. Ya, karena tadi persaingan itu berkembang. Oke nak ya. Oke, sekarang kita teruskan aku. Kita masuk ke perencanaan pemasaran yang terakhir, marketing. Oke. Bagaimana pemasaran produk kita? Coba kita perhatikan pemasarannya. Nah, perencanaan merupakan pemasaran merupakan ujung tombak dari usaha yang kita miliki. Sebagus apapun produk yang kita hasilkan, nakku, kalau tanpa pemasaran yang baik, itu tidak ada artinya. Nah, tadi sudah kita rencanakan mainnya, uangnya, materialnya, mesinnya, metodenya, sudah kita rencanakan dengan baik. Tapi pemasarannya tidak kita rencanakan dengan baik, tidak berjalan dengan baik, maka percuma. Sebagus apapun produk kita itu, maka tidak akan laku, nakku. Maka apa yang perlu kita pertimbangkan, nakku, dalam perencanaan pemasaran ini? Yang pertama, kita harus lihat dulu pasar targetnya. Maka sebelum melakukan perencanaan, kita sudah pelajari sebelumnya, alangkah baiknya kita harus, maksud saya sebelum menentukan jenis usaha, alangkah baiknya kita harus melihat terlebih dahulu pasarnya, survei dulu pasarnya, apa yang dibutuhkan oleh pasar tersebut. Oke, kemudian menganalisisnya dengan analisis SWOT. Kan begitu nakku ya. Nah, yang kedua, kita harus selalu menambah pengetahuan, ya, up to date. Berkaitan juga dengan masalah strategi pemasaran ya. Oke. Kemudian memiliki menu andalan yang menarik pelanggan. Jadi produk kita itu pun jangan hanya itu saja. Ya, ada juga tambahannya. Artinya ada juga yang namanya tambahan servisnya dari segi kita katakanlah pelayanan ataupun kita katakan juga kualitas produknya. Nah, kemudian harganya yang bersaing dengan produk yang lain sejenis. Jadi harga itu juga harus kita pikirkan, karena kalau terlalu mahal juga orang tidak mau. Nah, kualitas juga dan pelayanan juga ini menjadi masalah keramahan dan kebersihan produk. Ini penting kita pikirkan aku. Tidak bosan belajar dari siapa saja agar bisa maju. Nah, kita perlu juga memberikan semacam kuesioner ataupun kita katakan kotak saran kepada konsumen supaya juga mereka menilai bagaimana dengan produk kita itu. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu nakku ya. Nah, kemudian selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Betul. Kita harus jaga hubungan baik dengan konsumen nakku. Yang berikutnya selalu mencari peluang baru. Kita lihat apa peluang-peluang lagi yang baru sehingga sumber pendapatan kita itu bertambah. Dan yang terakhir nakku, jangan lupa selalu beribadah dan berdoa serta beramal. Ya, ini memang sangat perlu ya untuk tujuan kita itu supaya tercapai nakku dalam usaha. Oke baik nakku, itu dia materi kita pada hari ini. Apa yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini? Ada 3 poin nakku. Yang pertama adalah
Perencanaan sumber daya usaha adalah upaya persiapan yang dilakukan agar setiap sumber daya usaha yang ada dapat dimanage atau diatur dengan baik. Ketika usaha dijalankan, perlu dipersiapkan aku. Yang kedua, kunci utama keberhasilan dari pengaturan semua sumber daya usaha yang ada, baik itu money, material, mesin, metode, market, itu ada di tangan itu sendiri, selaku penggerak usaha. Nah, yang ketiga, nakku, setiap sumber daya usaha yang ada saling berkaitan. Ya, artinya, nakku, tidak bisa salah satu sumber daya usaha pun tidak ada, maka itu tidak akan mendukung berdirinya dan berjalannya usaha. Memang keenam itu harus ada. Nya harus ada, maninya harus ada, materialnya harus ada, mesinnya harus ada, metodenya harus ada, marketnya juga harus ada, nakku. Paham, nakku? Oke, baik, nakku. Senang sekali masuk saya pada pagi hari ini. Saya menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi anak-didik kami. Baik, nanti akan ada tugas evaluasi. Silakan dikerjakan, nakku, ya. Baik, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.